Wah, shalom semuanya. Shalom Pak Dali dan juga semua rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sebuah kesempatannya. Shalom, hormat, Pastor dan juga semua yang ada di depan ini. Saya agak gugup ini saudara ya. Kayaknya kok kayak pelantikan presiden atau apa ini saya. Soalnya sinarnya ini langsung nyentrong. Kalau Chandra duduk situ enak, Chandra tangannya bisa begini ya. Saya di sini nih kaki gemeter ini. Apalagi di depannya para jenderal-jenderal yang luar biasa. Oke, jadi saya akan kesaksian tadi dan kemarin, sejak kemarin waktu ketika kami menyusun di dalam ketika ditunjuk sebagai salah satu testimoni, apa yang ingin engkau sampaikan Tuhan, kami bergumul, kami berdoa, tetap bukan apa yang kami sampaikan, tapi biarlah yang engkau ingin sampaikan kepada setiap teman-teman di sini, ya, FGB Men di sini. Satu hal, saudara, kalau di dalam membangun sesuatu yang strong, ya, itu dibutuhkan suatu campuran yang sangat berkualitas yang baik. Di dalamnya, kalau ketika kami membangun klinik kami di Kupang kemarin, kami bangun, ya, orangnya tanya, maunya semen kualitas apa? 200, 250 atau K300? Nah, saya bertanya, kenapa yang membedakan itu? Ternyata kualitasnya. Di dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik pun, yang strong pun, itu dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas. Ternyata saya ketika menyadari di dalam 6 tahun pernikahan kami, satu hal bahwa ternyata yang paling penting adalah kami melandaskan campuran itu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus itu harus diundang di dalam pernikahan kami. Awal-awal pernikahan kami, ya, kami semua berjalan dengan baik sampai hari ini pun, ya, kami juga masih bergumul untuk banyak hal, ya, bukan hanya secara hubungan suami istri, karena namanya perbedaan itu pasti wajar terjadi. Tetapi adalah ketika kami mengundang Roh Kudus hadir di dalam pernikahan kami menyadari siapa sebenarnya diri kami ini. Arti satu kata, son. Saya belajar tentang anak, menjadi anak, menempatkan diri saya ini sebagai anak. Nah, ketika saya melihat dia, saya bukan memandang dia hanya sebagai anaknya Bapak Hengki Lianto, seorang Vice Regional President. Tetapi saya memandang dia sebagai anak dari Bapa yang di surga. Nah, perspektif itu membuat saya untuk ketika di dalam pekerjaan saya sebagai dokter kandungan, saudara, itu banyak tantangan. Bapak-bapak semua di sini, hampir nggak ada ibu ya di sini. Oh izin, maaf ibu, ada satu di sebelah. Saya ini kandungan, saudara. Tapi pasien-pasien saya ini campur-campur aduk. Yang paling repot adalah usia-usianya usia-usia reproduktif. Kalau usia menopause biasanya nggak aneh-aneh. Pasien saya banyak datang juga, dalam tanda petik ada yang menggoda. Bukannya hamil, tetapi pasiennya itu hamil di luar nikah. Nah, jadi mungkin seperti saya bilang PSK, gitu kurang lebih. Nah, di dalam ruang praktek itu ya ada tantangan untuk menggoda begitu. Cuman ya itulah yang membuat saya tetap berdiri, stands with him. Adalah perspektif saya bahwa saya menganggap dia bukan anaknya Bapak Hengki saja, tetapi menganggap dia sebagai anak Bapak di surga. Dan tentunya saya sendiri pun anaknya di surga. Jadi kalau saya melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya Roh Kudus atau Bapa saya di surga, maka saya tidak akan mendapatkan hak warisan itu. Tidak akan mendapatkan hak privilege atau provenance itu, perkenanan Tuhan. Karena saya sudah mendukakan siapa Bapa saya di surga. Meskipun saya tetap akan dikasihi, tetapi berbeda. Makanya saya mau bilang di sini, saya tahu semua di sini pasti pengusaha-pengusaha yang luar biasa. FGB Men, hampir mostly sebagian bapak-bapak di sini luar biasa. Tetapi saya mau bilang bahwa sadari tentang perspektif son, anak di hadapan Tuhan, dan kita memandang pasangan kita itu tentang
siapa dia. Ketika saya tergoda untuk melakukan hal sesuatu, saya bilang, saya tahu perspektif saya siapa. Ketika saya melakukan misalkan emosi ya, emosi namanya kata-kata begini, saya menyadari, oh saya minta maaf. Saya datang kepada dia dan saya minta maaf. Hal-hal seperti itulah yang membuat saya menyadari bahwa, oh ternyata pernikahan ini adalah seni. Bagaimana kami membangun pernikahan ini, mulai dari campurannya dari awal, bergumul untuk kesehatan, anak-anak, keuangan. Ketika dia ada pasien, saya harus yang handle anak-anak, jemput anak-anak. Hal-hal itu semua saya lakukan. Ya, karena saya menyadari bahwa saya adalah anak Bapa di surga. Matius 6 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi bukan Bapa di surga yang terhormat, yang termulia, bla bla bla. Di sini dikatakan bahwa Bapa kami, our Father. Ini adalah suatu hubungan. Nah itu saya menganggap bahwa saya ketika berhubungan dengan istri saya, ketika saya berhubungan dengan doa di dalam Tuhan sendiri pun, itu saya sedang berhubungan dengan Allah sendiri. Karena dia adalah anak Bapa. Oleh karena itu hubungan itu penting. Nah mungkin sisanya ditambah istri saya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semua yang disampaikan suami saya mendukung ya, karena istri pasti harus mendukung suami. Nah, tambahan di sini adalah mungkin walaupun di sini tidak ada istri-istri, tapi ada bapak-bapak yang mendengarkan juga dalam pernikahan kami yang memang masih 6 tahun ya. Mungkin di sini kami junior sekali karena di sini banyak yang lebih senior. Tapi apa yang kami pelajari adalah yang saya ingat wejangan dari senior-senior saya adalah seperti ini. Dia menggambarkan kalau kita mau tos ya, kalau kita mau tos, tangan yang satu harus ketemu dengan tangan yang lain baru berbunyi. Nah, itu saya ingat sekali. Dicoba. Jadi kalau yang satu mau tos gitu ya, ketemu baru bunyi. Tapi kalau yang satu aja diem, nggak memberikan tangan, satu mau tos kuat-kuat, nggak ada. Nggak ada balasan, nggak seru. Nah itu yang saya pakai prinsipnya pada saat kita beradu argumen dan lain-lain. Saya sudah pikir ini, kalau mau saya jawab enak ini, bikin bunyi, ribut sedikit, tos gitu ya. Dia bikin begini, saya juga bikin tos. Akhirnya terjadilah, pecahlah masalah itu. Mulai saudara-saudara, baku jawab, nggak selesai-selesai. Karena sebenarnya yang saya ketahui juga, perdebatan suami istri itu tidak akan selesai, saudara. Yang ada itu siapa yang mau mengalah itu aja. Karena semua pasti menganggap benar. A dan B pasti benar. Jadi ketika saya ingat prinsip itu di dalam hidup saya, ketika suami misalnya nih mulai pengen begini, dalam artian bukan tangan ya. Bukan pukul ya. Suami saya tidak pernah main tangan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ketika suami saya mulai mungkin mau memancing nih, kayaknya pengen ada balasan tos gitu. Saya berbilang tuh pasti tos suami, mending saya doa dulu sama Tuhan. Dan di situ Tuhan akan berikan kesabaran, Tuhan akan berikan hikmat. Dan puji Tuhan memang suami yang lahir dari FGB MFI ya pastinya. Dan juga yang sungguh-sungguh, bukan hanya berlabel saja tetapi yang sungguh-sungguh itu memang dia boleh jatuh, dia boleh marah, dia boleh emosi sesaat dan melakukan dosa-dosa lainnya. Tetapi yang perlu diketahui adalah dia ingat untuk kembali, turning back. Itu yang saya tangkap, saudara-saudara. Jadi buat bapak-bapak di tempat ini, saya minta doa itu penting sekali. Lutut yang berdoa untuk setiap bapak-bapak di tempat ini. Karena saya yakin, ketika bapak-bapak sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh berlutut sama Tuhan, istri itu akan juga dikasihi. Istri itu akan dikasihi oleh Tuhan dan juga oleh bapak-bapak sekalian. Apapun itu Tuhan akan menjaga setiap langkah bapak-bapak. Gak akan menyakitkan istrinya. Karena Roh Kudus akan mengingatkan selalu bahwa itu loh, kamu jangan mendukakan hati istrimu. Kamu menyayangi istrimu. Dan hal itu juga yang saya rasakan. Di sini saya bersyukur sekali mendapatkan seorang suami yang luar biasa. Kalau dulu mungkin awal-awal pernikahan saya masih belum ngerti. Di depan orang saya bisa jelekkan suami saya. Jadi kayak disindir gitu. Tapi dia kan begini, dia kan begini. Dalam artian
suami saya bilang pikir-pikir berarti lu nih negur saya di depan orang gitu. Tapi mulai belajar ke depannya saya mulai belajar untuk memuji dia di depan orang. Karena saya belajar juga di situ berarti apa yang keluar dari kata-kata saya itu yang dari hati saya. Jadi apa yang saya katakan dan memang itu yang saya syukurin bahwa suami saya mengasihi saya, dia cinta Tuhan dan luar biasa. Baik, terima kasih. Ini mungkin Thank you. kesaksian. Ya, jadi memang sejak saya bergabung di FGB MFI tahun 2018 ketika saya mulai praktek di Kota Kupang, ini merupakan suatu strong ministry, ya akhirnya sampai jadi fit representatif dan ada PC Liming di sini. Bagaimana tantangan PC Liming tahu ya bagaimana membina sebuah chapter ya dengan berbagai macam karakter yang bervariasi, ya tantangan untuk menjangkau jiwa itu bayar harganya luar biasa. Nah ternyata kekuatan untuk sebelum kita keluar ministry, kita keluar dulu, itu harus kuat dulu suami istrinya. Itu salah satu kunci juga. Jadi makanya saya suka sekali temanya di sini, bukan strong ministry, strong family, tetapi strong family and ministry. Jadi family-nya dulu harus kuat, baru bisa keluarnya keluar. Kalau internalnya nggak kuat, maaf misalkan KDRT, misalkan ada perselingkuhan, ada dosa perzinahan, Anda belum bisa untuk melayani di luar. Karena yang jemaat yang paling dalam itu adalah jemaat yang ring satunya saya adalah dia dan anak-anak saya. Jadi bukan keluar dulu, tetapi internalnya dulu harus dibenerin. Ya, itu mungkin dari saya, bagaimana kuncinya supaya strong family adalah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari diri kita siapa di hadapan Tuhan, anak, pasti kita nggak mungkin mengecewakan Bapak kita. Amin. Itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.